Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Apa kabar teman-teman semua? Para membership, terima kasih sudah join ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Ini bacaan untuk zodiak Pisces. Hal apa yang masih bisa dirubah dan tidak bisa lagi dirubah di tahun 2022? Bacaan ini pernah saya buat di tahun 2020 menuju 2021. Semoga bermanfaat ya. Ketika kamu mengetahui apa yang sudah tidak bisa lagi dirubah, kamu tidak akan terus-terusan memartir atau mengolah atau memperjuangkan. Kamu mungkin harus lebih realistis ya, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa lagi dirubah, tapi ada hal-hal juga yang masih bisa dirubah. Oke? Untuk Pisces, hal apa yang masih bisa dirubah dan tidak bisa lagi dirubah di tahun 2022? Kartu pertama ada Judgment. Oke, di sini ada penghakiman, penghukuman, jera, pertaubatan, penghentian, akhir dan awal baru, awakening, dan King of Pentacles, kemudian King of Swords, Pisces, ada Death, wow, dan ada Three of Pentacles, ada The Hangman, Two of Pentacles, The Star, banyak banget. Saya mau ambil dua aja atau satu. Oke, dua. Page of Sword dan juga Knight of Sword. Di bottom of the deck ada Queen of Wands. Pisces, energi kamu Queen of Wands. Laki-laki ataupun perempuan, energi kamu Divine Feminine yang pasif. Hanya stalking, hanya memantau dan menerima apa yang datang. Okay. Di sini ada Death ya. Yang tidak bisa kamu rubah adalah sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Okay. Kalau kamu sudah melewati satu fase di mana hubungan kamu dengan seseorang itu sudah berakhir, tapi kamu maksa untuk terus melanjutkan hubungan itu, maka sesungguhnya di sini kartu ini mengatakan itu udah nggak bisa lagi kamu perbaiki. Apapun yang kamu lakukan terhadap hubungan itu nggak bisa, karena itu udah harus berakhir. Kamu harus move, kamu harus let go, karena ada misi baru yang harus kamu jalankan di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu memaksa untuk terus berada dalam situasi itu, maka kamu seperti hilang rasa. Sebenarnya sudah tidak ada rasa lagi, hanya saja seperti ingin. Dan biasanya kalau energi Death ini major arcana ya, salah satu pasti udah nggak mau kalau ini di dalam hubungan. Nah, kalau ini di dalam pekerjaan, saya lihat ada yang sudah berakhir, baik itu bisnis kamu yang memang sudah hidup segan mati tak mau, tapi mungkin masih kamu terus pertahankan ya, sehingga ini akan menguras pembiayaan yang besar. Kalau kamu di sini bekerja sebagai karyawan, sebenarnya di sini ada hubungan, situasi, lingkungan yang udah toksik banget ya, dan harus ada transformasi besar, harus ada perubahan besar. Kamu harus berani berubah ya Pisces, kamu harus berani melihat perubahan dan menjalaninya. Harus berani merubah diri kah, merubah cara pikir. Kalaupun ada situasi yang belum siap untuk kamu terima perubahannya, kamu harus siap, karena di sini disambut dengan kartu Judgment. Ada perubahan besar di sini dan kamu harus benar-benar sadar. Judgment ini awakening. Awakening itu sadar. Sadar yang benar-benar kamu bisa melihat situasi kamu. Oke. Dan
itu tidak bisa dirubah ya. Di sini ada King of Swords dan King of Pentacles. Ada sebagian Pisces kamu terkait dengan dua orang, laki-laki atau masculine energy. Bisa saja dia perempuan tapi energinya maskulin ya. Dua orang di sini. Ketika kamu energinya Queen of Wands di sini ya. Satu orang berada di dalam pikiran kamu dan satunya lagi sepertinya menolak untuk bertanggung jawab terhadap kamu. Apakah bertanggung jawab terkait dengan perasaan? Atau apakah di sini terkait dengan pekerjaan, dia tidak memberikan kamu tanggung jawab yang seharusnya dia berikan, atau di sini dia tidak memberikan kamu seperti hak-haknya kamu. Kayaknya memang kamu nggak bisa paksakan ketika dia tidak ingin memberikan itu. Dengan King of Swords di sini ada yang terus mempengaruhi kamu. Seperti kamu harus tegas, kamu harus ngotot, kamu harus perjuangkan. King of Swords ya. Jadi motivasi ini bagus. Hanya saja mungkin dia tidak memahami bahwa ketika dia memberikan motivasi, yang bermasalah itu kamu nantinya. Dia hanya memberikan motivasi doang, atau dia hanya memberikan saran kepada kamu. Udah pukul aja, nggak taunya kalau dipukul kamu yang masuk penjara. Itu contohnya. Jadi kamu di sini harus bisa memahami siapa yang berkomunikasi dengan kamu. Apakah kamu berkomunikasi dengan orang-orang yang memberikan kamu energi positif, atau berkomunikasi dengan orang-orang yang membuat kamu di sini marah, terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan kecenderungan keputusan itu disesali. Kamu penuh kebimbangan, keraguan-raguan di sini. Bimbang itu positif, bukan negatif. Ketika kamu bimbang, maka kamu di sini tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tapi terkadang ketika kamu sudah dapat infus positif ini, ketika kamu udah ketemu dengan orang yang kamu pikirkan ini, kamu lupa dengan kebimbangan itu. Ini yang saya lihat ya. Tapi Pisces, di sini saya lihat kamu punya perubahan besar yang cukup positif dan cukup baik ya. Di sini ada Page of Swords dan juga The Star. Dua kartu ini mengatakan bahwa kamu di sini sudah bisa seperti menganalisis, melihat ya, mengkaji lagi, koreksi lagi yang mana sebenarnya yang kamu impikan. Ketika kamu mendapatkan impian kamu, yang senang ini bukan kamu aja, tapi siapa yang terlibat di dalamnya. Tapi ketika kamu di sini salah memilih, maka yang susah juga bukan kamu aja, tapi siapapun orang yang terlibat dalam kehidupan kamu juga akan tetap tertular susahnya. Nah di sini ada The Hangman ya, pengorbanan dan juga ghosting atau ketidakpastian, penantian. Hal yang masih bisa kamu rubah adalah penantian itu, gak usah ditunggu. Kamu harus let go, kamu harus move on. Ada juga sebagian Pisces di sini yang merasa pengen marah sama seseorang karena memperlakukan dirinya seperti seseorang yang tidak pernah memberikan hal-hal yang baik gitu ya. Sepertinya seseorang ini lupa bahwa Pisces ini pernah baik gitu ya, pernah ada komunikasi yang baik dulunya. Pengen marah ini Pisces. Kalau kamu memang pengen marah, di sini kemarahan itu masih bisa kamu rubah. Ya nggak usah marah, ikhlas. Ya. Ada juga di sini saya lihat pengen menagih sesuatu. Apakah itu janji ataukah itu seperti mengungkapkan fakta ya. Tetapi dengan Queen of Wands, kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Pisces, ingat batas energi dan kemampuan kamu. Kemarahan terkadang tidak mengukur kemampuan, sehingga terjadilah hal-hal yang disesali. Ya, jadi hal-hal yang masih bisa kamu rubah adalah penantian kamu. Dan juga perhatikan lagi apa yang kamu asumsikan bahwa itu adalah impian kamu. Kalau kamu ngerasa apa yang menjadi impian kamu ini sudah tepat, maka pegang itu. Dan tidak perlu menunggu sesuatu yang lain. Selain dari itu, fokuslah pada impian kamu. Tetapi kalau kamu di sini merasa ingin menunggu, silakan.
Karena kehidupan adalah milik kamu, manusia diberikan kemerdekaan untuk hidup, kebebasan untuk pilihan. Tetapi kamu akan terus menunggu, karena di sini sudah dikatakan bahwa death dan judgment sudah berakhir. Kamu tunggu pun yang percuma. Dia sudah pergi ke takdirnya, sudah sampai kemana-mana, sudah sampai ke Paris, Prancis, Belanda. Kamu masih aja stagnan di Indonesia misalnya. Oke. Dia tidak akan kembali kalaupun kamu menunggu kembali. Yang sudah pergi, ya, seperti death, seperti kematian, dipisahkan oleh itu, tidak akan kembali. Jadi sia-sia kalaupun kamu menanti, menunggu. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Kalau teman-teman ingin personal reading berbayar, lihat pada deskripsi ada nomor WhatsApp, nomor Telegram ya. Sampai jumpa, terima kasih, bye.